got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembahasan kali ini mungkin akan sedikit agak panjang, tapi akan kami coba sajikan secara ringkas. Oke, kita langsung saja, brother. Brother Soccer Biz, setiap kompetisi yang dijalani pasti akan berlalu. Yang menjadi juara juga akan berganti. Manajer hingga pemain juga pasti berganti. Di balik pergantian itu, mekanisme ekonomi yang melibatkan uang triliunan, bernama bursa transfer, sedang terjadi. Seringkali, di era sepak bola modern dengan permainan yang cepat, transfer pemain antar klub kerap mengejutkan kita sebagai penikmat bola. Terutama, jika transfer pemain itu terjadi dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sih sebenarnya harga yang tak masuk akal itu bisa muncul? Apa saja faktornya? Dan yang paling penting, apakah hal itu menguntungkan klub? Mungkin pertanyaan itu sering terlintas, tapi tak pernah kita coba untuk mendalaminya. Oleh karena itu, berikut Soccer Biz sajikan rangkuman 9 informasi terkait cara kerja penetapan harga pemain di bursa transfer, yang mungkin akan menambah wawasan para pecinta sepak bola tanah air. 1. Bakat dan catatan statistik pemain. Bakat adalah sesuatu yang sangat subjektif jika dinilai, artinya, seorang pemain, di mata satu manajer dengan manajer lainnya, bisa berbeda-beda, tergantung pada taktik dan permainan yang akan diterapkan. Namun, jika disandingkan dengan catatan statistik, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat objektif. Dan ingat, angka statistik tidak pernah berbohong. Bakat seorang pemain dapat dinilai dengan akurat melalui catatan statistiknya. Seperti, catatan gol untuk seorang penyerang, assist untuk seorang gelandang, sapuan untuk seorang bek, dan clean sheet untuk seorang kiper. Statistik di masa lalu membantu menentukan apa yang diharapkan dari seorang pemain. Pemain dengan angka statistik yang lebih baik akan dihargai tinggi. Sementara pemain dengan statistik yang buruk umumnya dihargai lebih rendah. Contoh paling jelas adalah bagaimana harga seorang Zlatan Ibrahimovic yang bervariasi dengan parameter rasio golnya di berbagai klub. Sebagai seorang pemain yang berposisi sebagai penyerang atau striker, harga seorang Ibrahimovic dinilai berdasarkan pada produktivitasnya dalam mencetak gol. 2. Kinerja atau performa pemain pada musim sebelumnya. Salah satu faktor terpenting dalam sebuah tim adalah performa. Tentu, hal itu sangat berperan besar dalam menilai harga pemain. Ketika seorang pemain di dalam tim tampil impresif, maka secara tidak langsung akan memikat hati para manajer dari tim lain. Dan seperti hukum ekonomi, ada harga ada rupa. Pemain yang memiliki performa baik di musim sebelumnya, cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi di bursa transfer. Tiga, usia pemain. Performa atau kinerja dari pemain memang penting, namun, usia pemain bisa menjadi nilai lebih, karena kebugaran fisik dan kesehatan, berdampak langsung pada performa permainan. Usia pemain dan harganya di pasar transfer, berbanding terbalik. Artinya, semakin besar usia seorang pemain, maka, semakin rendah pula harganya. Logika sederhananya, tidak ada klub yang mau berinvestasi pada pemain yang telah melewati masa jayanya, dan sudah tidak dalam kondisi fisik terbaiknya. Pun pada saat yang sama, tidak ada klub yang mau membayar pemain berusia 15 tahun, walau mampu bermain, tetapi kurang berpengalaman dalam bermain. 4. Fanbase, kekayaan, dan komersial. Ini adalah ilmu marketing. Secara, sepak bola sekarang bukanlah hanya sekedar sebuah cabang olahraga, tapi sudah menjelma menjadi sebuah industri olahraga. Pemain dengan popularitas yang lebih tinggi akan dihargai lebih mahal.
Alasannya sederhana, karena para pemain ini memiliki jumlah fanbase atau penggemar yang besar, dan secara tidak langsung, dapat membantu meningkatkan pendapatan klub dan nilai tawar sebuah klub, dalam bursa transfer. Semuanya tentang Fulus Brother. Contoh kasus untuk hal ini adalah, bagaimana ketika Juventus membeli CR7 dari Real Madrid, pada tahun 2018 lalu. Dengan mahar 100 juta euro, atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Dengan modal sebesar itu, Bianconeri mampu mengembalikan dana yang telah mereka gelontorkan dengan cara menjual kaos official bernamakan Ronaldo di outlet toko resmi mereka. Dan tentu saja, itu berkat fanbase yang dimiliki oleh CR7. 5. Profil klub sebelumnya. Meskipun harga yang dibayarkan adalah untuk pemain, namun, klub yang menaungi adalah pihak yang berperan besar dalam menegosiasikan kesepakatan. Karenanya, profil klub seorang pemain juga berpengaruh terhadap harga yang ditawarkan. Semakin terkenal sebuah klub, maka semakin tinggi pula biaya transfer yang diminta. Alasannya sederhana, karena bermain untuk klub yang populer, maka citra dan nilai pemain pun menjadi lebih tinggi. Contohnya adalah Philippe Coutinho, saat dibeli oleh Barcelona dari Liverpool, dibanderol 145 juta euro, atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Lokasi negara klub berada, ternyata juga berpengaruh. Klub-klub yang berlokasi dalam negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, cenderung meminta biaya yang lebih tinggi untuk pemain mereka. Contohnya adalah, bagaimana Harry Maguire dihargai sebesar 97 juta dolar oleh Leicester City, Inggris. Sedangkan, Alphonso Davies hanya dihargai 15 juta dolar saja oleh Vancouver Whitecaps FC, Kanada. Dua pemain dengan skill yang hampir sama, tapi dengan harga yang jauh berbeda, karena faktor lokasi klub berada. 6. Klausul rilis dan durasi kontrak. Apa itu klausul rilis? Klausul rilis adalah elemen dalam kontrak seorang pemain yang menentukan jumlah minimum yang diminta oleh klub untuk melepaskan seorang pemain. Pemain potensial yang ingin dipertahankan sebuah klub memiliki klausul rilis yang lebih tinggi. Semakin tinggi klausul rilis, akan semakin berpengaruh terhadap tingginya biaya transfer. Selain itu, durasi kontrak juga penting. Karena masa bakti seorang pemain yang tersisa dalam suatu kontrak akan membuat nilai klausul menjadi usang. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika kontrak pemain semakin mendekati kedaluarsa, maka nilai jual pemain tersebut menjadi berkurang. 7. Performa pemain di tim nasional. Sangat sering, sebuah klub membeli pemain berdasarkan performa mereka di ajang internasional. Ini adalah platform penting, karena menunjukkan kemampuan pemain untuk tampil di bawah tekanan. Seorang pemain dituntut memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik bersama anggota tim dalam klub, yang jelas atmosfernya sangat berbeda dari tim nasional. Contohnya adalah Benjamin Pavard. Performa Benjamin Pavard bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2018 mencuri perhatian banyak klub elit Eropa. Benjamin Pavard yang saat itu berusia 21 tahun, langsung dibeli oleh tim Bavaria, Bayern Munchen. Benjamin Pavard dibeli dengan harga 30 juta euro, berkat penampilan impresifnya bersama Prancis, selama di Piala Dunia 2018, di Rusia. Padahal, harganya sebelum itu, hanya bernilai 800.000 euro saja. Delapan. Konsistensi dan kesehatan pemain. Klub papan atas tentu sangat menghargai pemain berbakat. Namun, pemain yang tidak konsisten dan rentan cedera adalah sesuatu yang dihindari oleh kebanyakan manajemen klub. Pemain yang tidak bisa bermain secara rutin mungkin tidak dinilai pada potensi mereka yang sebenarnya. Karena satu-satunya alasan mereka adalah kurangnya pengalaman di lapangan dan tidak konsisten. Hal itu berdampak buruk pada harga transfer.
Contohnya adalah, masa peminjaman James Rodriguez ke Bayern Munchen. Never slow up Usai sering di bangku cadangkan, selama di Real Madrid. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Sementara terkait dengan cedera, Owen Hargreaves adalah contohnya. never slow up. Mantan pemain Bayern Munchen itu, pada awalnya dikagumi karena bakatnya, dalam mengeksekusi bola mati, dan bisa menjadi jenderal di lini tengah. And make a statement. Namun, karena cedera yang kerap menimpanya, mau tidak mau, dirinya harus dilepas oleh manajemen klub. Not here to save the day. Terakhir ia hanya membuat satu penampilan bersama City. But instead of saying Dan harganya pun turun, dari 25 juta euro, menjadi 1 juta euro saja. the ball, but they're always 9. if you just believe. Posisi bermain di lapangan. Thoughts in my Meskipun semua pemain memiliki peran yang sama di lapangan, statistik menunjukkan bahwa posisi penyerang dan gelandang lebih mahal daripada pemain bertahan. I gotta make it. Biaya transfer termahal untuk seorang bek adalah 97 juta dolar Amerika. In a dream that I Sedangkan untuk seorang penyerang adalah 267 juta dolar Amerika. now that I've been Nilainya 2 kali lipat daripada pemain belakang. anyone's help. Selanjutnya, di antara pemain yang menyerang, gelandang serang dihargai tertinggi, karena alasan yang sederhana yaitu versatilitas, atau daya tahan alami. CIM atau Center Attacking Midfield yang baik, dapat bermain sebagai CM atau Center Midfield, pemain sayap, atau sebagai false nine. Contoh dari pemain seperti itu adalah, Filipe Coutinho, dan Neymar Junior. And make a statement. Itulah 9 rangkuman informasi mengenai mekanisme penetapan nilai transfer seorang pemain di bursa transfer. No, I don't take Semoga bermanfaat. no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate